Baik, selamat siang kepada Bapak Oka Ivan selaku dosen pengampu psikologi kepribadian serta teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini kelompok 4, akan mempresentasikan mengenai pendekatan teori psikologi sosial Alfred Adler. Adapun kelompok kami diantaranya ada Heni Adiska, Dian Mulki Akbar, Hardianti Aziza F, dan Hayun Lisanul K, serta Ika Santika. Selanjutnya biografi dari Adler. Mana kakaknya? Akan disampaikan oleh Hayun. Kepada Hayun, saya silakan. Ini siapa namanya? Eli. Ayo, silakan. Siapa yang menjelaskan? Hayun, halo. Iya Pak, bentar Pak. Biografi Adler. Adler adalah nama salah satu tokoh psikologi. Beliau lahir pada tanggal 9 Februari 1870 di Wina, Austria, dan merupakan putra keenam dari pasangan Leopold Adler yang berasal dari Burgenland dan ibunya berasal dari Moravia. Adler berlatar pendidikan kedokteran di Wina University. Pada saat mempelajari simptom-simptom psikopatologi di kedokteran umum, ia tertarik dengan teori-teori kontroversial dari Sigmund Freud yang menjadi polemik pada tahun 1900. Teori psikologi individual. Teori psikologi individual adalah cabang ilmu psikologi yang dikemukakan oleh Adler. Teori ini meneliti perbedaan antar individu yang sinonim dengan diferensial psikologi. Teori ini bertujuan untuk memahami, mencegah, dan mengobati penyakit mental. Seperti dalam biografi awalnya, Adler bergabung dengan Freud. Namun ia kurang sependapat karena Freud berkonsentrasi pada seksualitas dalam perkembangan kepribadian dan menonjolkan gejala neurosis serta menekankan pada kelemahan dan ketidakberdayaan anak muda dalam perasaan inferiornya, rendah diri. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teori Adler yang akan disampaikan oleh Henry. Kepada Henry, saya persilakan. Mohon maaf karena Henny-nya kendala sinyal, jadi saya yang back.
Yang selanjutnya ciri-ciri. Adler mengemukakan ciri-ciri psikologis dengan dasar fisiologi, diantaranya tingkah laku manusia dimotivasi oleh dorongan sosial. Memang pada dasarnya manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan interaksi satu sama lain, seperti ikut serta dalam kegiatan sosial dan memprioritaskan kebutuhan sosial dibanding dengan dirinya sendiri. Yang kedua, ada manusia memiliki diri yang kreatif. Konsep ini untuk mengimbangi objektivisme dan psikoanalisis, yaitu dari sebagian penting untuk bertingkah laku. Setiap orang merupakan konfigurasi unik. Jadi menurut Adler, manusia adalah wujud yang unik dari motif, sifat, minat, dan nilai. Yang terakhir, ada kesadaran sebagai pusat kepribadian. Adler mengambil ide filsafat positivisme yang mengatakan bahwa manusia memiliki cita-cita yang fiktif dan hidup berdasarkan harapannya. Lalu ada teori Alfred Adler. Menurut Adler, makhluk hidup adalah suatu kesatuan sosial yang dapat dipisahkan. Adler memiliki pemikiran yang besar, yaitu pertama, penekanan determinan sosial dari tingkah laku. Kedua, konsep tentang mengkreatifkan diri. Dan yang ketiga, penekanan pada ciri khas dari masing-masing kepribadian. Adler mengembangkan pokok-pokok pikiran sehingga menjadi ciri khusus dari pemikiran Adler, yaitu fungsional finalism atau tujuan hidup. Yang kedua, dorongan keakuan. Yang ketiga, perasaan rendah diri. Dan yang keempat, dorongan kemasyarakatan. Yang kelima, ada gaya hidup. Dan yang terakhir, ada daya kreatif. Prinsip teori kepribadian Alfred Adler beranggapan bahwa individu dan permasalahan hidupnya selalu bersifat sosial, seperti merasakan kebersamaan dengan orang lain dan memperdulikan kesejahteraan orang tersebut. Ada 7 prinsip dalam teori kepribadian Adler. Ketujuh prinsip teori kepribadian Adler tersebut yang menjelaskan bagaimana pandangan Adler berharap kondisi psikis individu, prinsip individu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan prinsip teori kepribadian Alfred Adler itu oleh Hardianti. Kepada Hardianti, saya persilakan. Baik, prinsip teori kepribadian Alfred Adler. Prinsip teori kepribadian Alfred Adler beranggapan bahwa individu dan permasalahan hidupnya selalu bersifat sosial, seperti merasakan kebersamaan dengan orang lain dan mempedulikan kesejahteraan orang tersebut. Ada 7 prinsip dalam teori kepribadian Alfred Adler. Ketujuh prinsip teori kepribadian Alfred Adler tersebut yang menjelaskan bagaimana pandangan Adler terhadap kondisi psikis individu, yaitu yang pertama, ada prinsip teori kepribadian rasa rendah diri. Adler meyakini bahwa manusia dilahirkan dengan perasaan rendah diri. Perasaan rendah diri ini bermula dari anak-anak yang tidak bisa melakukan tindakan orang dewasa. Pada prinsipnya, individu ingin menyaingi kekuatan dan kemampuan orang lain. Apabila di tahapan ini, individu merasa lemah dan kurang dalam meraih kemampuan di atasnya, maka akan muncul rasa rendah diri di tahapan perkembangan berikutnya. Setiap individu berusaha untuk melakukan kompensasi terhadap kelemahannya dalam segala hal. Kompensasi ditentukan oleh gaya hidup dan usaha mencapai kesempurnaan atau superior. Yang kedua, ada prinsip teori kepribadian superior. Superior diartikan sebagai usaha untuk mencapai kekuatan diri. Adler beranggapan bahwa manusia adalah makhluk yang agresif dan harus selalu agresif bila ingin mencapai kesuksesan. Manusia menginginkan kekuatan dan mengharapkan kesempurnaan. Dorongan untuk menjadi superior ini bersifat universal dan tidak mengenal batas waktu. Meskipun demikian, menjadi superior tidak harus selalu berkompetisi dengan orang lain, namun usaha untuk meninggalkan rasa rendah diri. Yang ketiga, ada prinsip teori kepribadian gaya hidup. Usaha individu untuk mencapai superioritas memerlukan cara
cara tertentu yang disebut sebagai gaya hidup. Gaya hidup terdiri dari dorongan dari dalam diri yang mengatur arah perilaku dan dorongan dari lingkungan. Dorongan dari lingkungan mungkin dapat menambah atau menghambat arah dorongan dari dalam diri. Manusia memiliki kekuatan yang cukup walaupun tidak sepenuhnya bebas untuk mengatur kehidupannya sendiri secara wajar. Gaya hidup manusia tidak ada yang identik sama dan seringkali menentukan kualitas interpretasi dari terhadap semua pengalaman yang dijumpai. Yang keempat, ada prinsip teori kepribadian diri kreatif. Diri yang kreatif adalah penggerak utama tingkah laku, yakni membuat sesuatu yang baru, yang berbeda dari sebelumnya. Diri kreatif adalah sarana yang mengolah fakta-fakta dunia dan mentransformasikan fakta tersebut menjadi kepribadian yang bersifat subjektif, dinamis, menyatu, personal, dan unik karena individu mencipta dirinya sendiri. Yang kelima, ada prinsip teori kepribadian diri yang sadar. Kesadaran adalah inti kepribadian individu. Manusia menyadari segala hal yang dilakukannya. Ia dapat merencanakan dan mengarahkan perilaku ke arah tujuan yang dipilihnya secara sadar. Pikiran sadar adalah apa saja yang dipahami dan diterima individu dalam membantu perjuangan menjadi sukses dan superior. Yang keenam, ada prinsip teori kepribadian tujuan semu. Masa lalu penting, namun yang lebih penting adalah masa depan, yaitu rencana yang akan dilakukan individu. Tujuan akhir manusia tidak menunjukkan hasil yang nyata akan terwujud, melainkan hanya perangkat semu. Tujuan tersebut adalah semu karena dibuat amat ideal untuk diperjuangkan sehingga mungkin saja tidak dapat direalisasikan. Tujuan semu ini dipisahkan dari gaya hidup. Tujuan semu berisi harapan yang menggerakkan kekuatan tingkah laku manusia. Yang ketujuh, ada prinsip teori kepribadian minat sosial. Manusia dilahirkan dengan karunia minat sosial yang bersifat universal. Kebutuhan ini terwujud dalam komunikasi dengan orang lain. Proses ini membutuhkan waktu banyak dan usaha yang berkelanjutan. Individu diarahkan untuk memelihara dan memperkuat perasaan minat sosial dengan meningkatkan kepedulian pada orang lain melalui empati dan komunikasi. Serta ada juga urutan kelahiran. Menurut Adler, urutan kelahiran memberikan pengaruh sosial yang besar pada masa kanak-kanak, di mana kita membuat gaya hidup. Meskipun memiliki orang tua yang sama dan hidup dalam satu rumah dengan saudara kandung, tidak berarti kita memiliki lingkungan sosial yang identik. Menjadi saudara yang lebih tua ataupun lebih muda dan mendapat perhatian dan sikap yang berbeda, membuat kondisi masa kanak-kanak yang berbeda. Dan hal ini akan menentukan kepribadian. Menurut Adler, ada 4 situasi yang berkaitan dengan urutan kelahiran, yaitu anak pertama, anak kedua, anak paling muda, dan anak tunggal. Gian boleh di-skip di next. Oke, konsep utama teori Adler. Konsep utama teori Adler ada 2, yaitu perasaan inferior atau sumber perjuangan manusia. Yang kedua, perjuangan untuk menjadi superior atau kesempurnaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hardianti. Selanjutnya ada materi perasaan inferior dan perjuangan yang akan disampaikan oleh Ika. Kepada Ika, saya persilakan. Baik, Gian. Next, Gian. Perasaan inferior, sumber perjuangan manusia. Adler percaya bahwa perasaan inferior selalu ada dan menjadi tenaga pendorong bagi perilaku manusia. Menjadi manusia berarti merasakan dirinya inferior. Adler tahun 1933 atau 1939. Adler menyatakan bahwa perasaan inferior adalah sumber dari perjuangan manusia. Manusia akan diarahkan oleh kebutuhan untuk mengatasi perasaan inferior dengan terus berjuang untuk mencapai tahapan lebih tinggi dalam perkembangan. Next, Ian. Yang kedua, perjuangan untuk menjadi superior atau kesempurnaan. Adler menggambarkan perjuangan menuju superioritas adalah
fakta utama dalam hidup Adler tahun 1930 dengan tujuan utama adalah mencapai superioritas. Adler menjelaskan bahwa superioritas yang dimaksud adalah dorongan untuk mencapai kesempurnaan, perfection. Kata perfection diperoleh dari kata Latin yang berarti melengkapi atau menyelesaikan. Dengan demikian, menurut Adler, bahwa kita berjuang untuk menjadi superior dalam bentuk upaya untuk menyempurnakan diri sendiri, untuk membuat diri kita lengkap atau utuh. Next. Adler menjelaskan beberapa masalah yang bersifat universal dan dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu 1. Masalah yang berkaitan dengan perilaku kita terhadap orang lain. Yang kedua, masalah pekerjaan. Yang ketiga, masalah cinta. Dia pun mengajukan 4 gaya hidup dasar yang berkaitan dengan masalah-masalah di atas. Yang ke-1, tipe dominan, menampilkan sikap dominan dengan sedikit kepedulian sosial. Jenis yang ekstrim dari tipe ini adalah menyerang orang lain dan menjadi sadis, jahat, atau sosiopat. Apabila tidak dimatikan akan menyebabkan alkoholik, kecanduan obat, bunuh diri. Mereka percaya bahwa menyakiti orang lain dengan menyerang diri mereka sendiri. Yang kedua, tipe menerima, mengharapkan untuk mendapatkan kepuasan dari orang lain, sehingga menjadi tergantung kepada mereka. Yang ketiga, tipe menghindar, tidak mencoba untuk menghadapi masalah-masalah hidup. Yang keempat, tipe berguna secara sosial, bekerja sama dengan orang lain dan bertindak sesuai dengan keinginan masyarakat. Tipe ini adalah jenis orang yang dapat mengatasi masalah dengan mengembangkan pola kerja yang dikembangkan dari minat sosialnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ika. Jadi untuk kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahwa teori Alfred Adler ini memiliki pemikiran yang besar, yaitu pertama, penekanan determinan sosial dari tingkah laku, kedua, konsep tentang mengkreatifkan diri, dan yang ketiga, penekanan pada ciri khas dari masing-masing kepribadian yang beranggapan bahwa individu dan permasalahan individunya selalu bersifat sosial, seperti merasakan kebersamaan dengan orang lain dan memperdulikan kesejahteraan orang tersebut. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyimak presentasi dari kami. Jika ada materi yang kurang dapat dipahami atau mungkin ada pertanyaan dari materi kami membuka slot 3 pertanyaan kepada teman-teman. Silakan. Itu bebeknya
Ayo silakan rekan-rekan yang lain. Jika ada yang mau ditanyakan kepada kelompok penyaji atau dirasa belum jelas, silakan. Ya, silakan. Sudah ada 2 pertanyaan ya untuk kelompok penyaji. Kami akan mendiskusikan terlebih dahulu.
Ayo, kelompok 4. Jangan terlalu lama untuk berdiskusinya, silakan dijawab sesuai dengan pemahamannya terkait teori ini. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Muhammad Fahmi Fauzan. Pertanyaannya, mengapa Adler mengambil kategori-kategori tipe tersebut sebagai dasar teorinya? Mengapa Adler mengambil teori tersebut? Karena Adler awalnya ikut bersama Sigmund Freud, dan ia merasa tidak teori-teori Freud itu tidak dirasa oleh Adler tidak sependapat dengannya, karena karena Sigmund Freud lebih menegaskan pada seksualnya, yaitu id, ego dan superego. Sedangkan Alfred Adler dia lebih ke sosialnya gitu. Jadi di sini ada beberapa perbedaan teori Freud dan Adler, yaitu menurut Freud mereduksi motivasi tindakan manusia kepada seks agresi saja. Jadi sementara menurut Adler manusia kebanyakan dimotivasi oleh pengaruh-pengaruh sosial dan perjuangan menuju keberhasilan, kesuksesan. Dan ada dua, menurut Freud manusia memiliki sedikit bahkan tidak sama sekali dalam membuat kepribadian mereka, itu menurut Freud. Dan sebaliknya menurut Adler manusia bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi siapa diri mereka. Seperti itu, Fahmi, apakah dapat ini? Baik, terima kasih. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Jihan Nabila. Jadi Adler percaya bahwa urutan lahir dalam keluarga sangat berpengaruh pada kepribadian seseorang. Nah, misalnya kayak anak sulung gitu. Anak sulung tuh cenderung pintar, bertanggung jawab, dan penuh prestasi. Terus saat mereka tumbuh dewasa dan jatuh cinta, sifat positif itu cukup menguntungkan gitu. Yang kalau anak tengah biasanya mampu berkompromi karena anaknya suka damai gitu kalau anak tengah. Terus mampu beradaptasi dan unggul bernegosiasi karena terbiasa menghadapi kakak dan adik-adiknya gitu. Kalau yang anak bungsu biasanya lebih suka mencari perhatian, berani ambil resiko dan penuh pesona gitu. Terus kalau anak tunggal tumbuh sebagai anak yang tidak pernah diharuskan berkompetensi untuk merebut perhatian orang tua. Karena itu anak tunggal berkepribadian konvensional, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan. Segitu, Jihan, gimana? Iya. Terjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Satu pertanyaan terakhir yang belum terjawab. Ayo. Heni, Ayun, Ika, Gian, dan Ardianti, silahkan. Ayo, ini kelompok penyajinya mana? Estina, mau coba jawab, Estina? Estina Nur Hayati, mau coba jawab? Halo? Ini pada kemana nih orang-orang nih? Ada, Pak. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Giva. Izin bertanya, perbedaan tipe dominan dan tipe menerima apa ya? Karena tipe menerima juga mengharapkan kepuasan dari orang lain, serta jelaskan contoh dari keduanya. Tipe dominan, yakni dari definisinya juga, menampilkan sikap dominan dengan sedikit kepedulian. Jadi, tipe dominan ini tuh ingin mendominasi dari lingkungannya gitu. Jadi sedangkan tipe menerima didefinisikan mengharapkan untuk mendapatkan kepuasan dari orang lain. Jadi tipe menerima ini hanya ingin mendapatkan kepuasan dari orang lain, tidak untuk menjadi dominasi gitu. Untuk contohnya tipe dominan mungkin bisa kita contohkan dengan pemimpin gitu ya, kayak pemimpin lurah gitu. Jadi dia ingin mendominasi apa yang dia embani gitu, yang ditugaskan kepadanya. Jika tipe menerima, kayak contohnya jika kita berkompetisi gitu, kita ingin mendapatkan kepuasan dari orang lain, kayak penghargaan dari orang lain. Mohon maaf jika salah. Gimana? Giva, apakah terjawab? Atau mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup, terima kasih Gian. Oke, sama-sama.
Oke, sudah 3 pertanyaan terjawab semua ya. Silakan Gian ditutup saja untuk presentasinya. Baik, alhamdulillah presentasi dari kelompok 4 telah terlaksana dengan baik-baiknya. Mohon maaf jika kami banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih untuk kelompok 4 ya yang sudah menunjukkan upayanya untuk mempresentasikan terkait dengan teori kepribadian individual dari Alfred Adler. Ya. Yang sebetulnya secara konsep besarannya ini sudah tersampaikan. Ya, hanya saja barangkali nanti akan saya tambahkan terkait dengan detail-detailnya. Oke, sebelum saya mulai untuk memaparkan PowerPoint-nya, silakan rekan-rekan on-cam-kan lagi ya kameranya. Ya, agar saya tahu bahwa rekan-rekan masih di sana semua ya, saya tidak ditinggalkan. Lasna, silakan dinyalakan. Lala, Destina, Vicky. Dia, ayo silakan dinyalakan. Huda, Maya, ya, Listia, silakan dinyalakan Listia. Lucky, yang penting ada kan. Zafieri, Kesia, silakan. Jidan, silakan dinyalakan dulu kameranya. Melvi Audrey, Monika Sari, silakan. Jidan, mana Jidan? Oke, saya akan mulai ya untuk menjelaskan lebih detail terkait dengan psikologi individual Adler. Ya. Bahwasannya memang beberapa tokoh psikologi yang sebelumnya itu mendalami terkait dengan kepribadian itu melalui Sigmund Freud, ya, yang asalnya berguru kepada Sigmund Freud, ternyata beberapa tokoh tersebut memiliki pandangan yang berbeda. Ya, setelah mereka mendalami terkait dengan bagaimana penjelasan dari dasar-dasar yang menggerakkan individu menurut Freud, ya, sehingga beberapa tokoh itu memilih untuk keluar
ya dari pendidikannya Freud dan membangun teori teori masing-masing. Begitu pula dengan Alfred Adler, ya. Dia juga sempat mendalami terkait dengan kepribadian melalui Sigmund Freud, akan tetapi setelah beberapa waktu ia menyadari bahwasannya terdapat perbedaan yang mendasar, gitu. Tidak semua individu yang dikatakan oleh Freud itu sesuai dengan pandangan para tokoh, ya, termasuk Adler. Ya, sudah dijelaskan tadi terkait dengan biografinya bahwasannya dia lahir di Wina, ya, dia juga sebagai psikiater. Jadi saya langsung saja kepada pandangan Adler terkait dengan psikoanalisa. Ya, bahwasannya Adler ini memandang bahwa manusia itu, ya, sejak lahirnya memang sudah memiliki dorongan yang sifatnya sosial. Meskipun memang dorongan sosial ini berkembangnya menjadi berbeda, gitu ya. Makanya tadi muncul ada tipe-tipe yang sifatnya dominan, menerima, dan lain sebagainya, ya, yang juga hal itu ditentukan dengan di mana individu itu dilahirkan, ya, dan juga kebudayaan atau corak masyarakat di mana individu tersebut lahir. Tapi sebetulnya setiap manusia sejak lahir itu sudah memiliki yang namanya dorongan sosial, dan bukan hanya terkait dengan dorongan seksualnya saja, gitu. Itu yang membedakan bahwasannya prinsip dari Adler dan Freud di sini, ya, kalau Freud memandang komponen kehidupan yang sehat adalah kemampuan untuk mencintai dan berkarya, ya, dalam arti di sini bisa memenuhi kebutuhan id-nya, sifatnya biologis, ya, mencintai sesuatu, dia suka terhadap sesuatu dan dapat terpenuhi apa yang dicintainya, gitu ya. Tapi bagi Adler, masalah hidup selalu bersifat sosial, bukan pemenuhan secara biologisnya saja, fungsi id-nya saja. Justru fungsi hidup yang sehat bukan hanya persoalan mencintai dan berkarya dalam konsep Freud, tapi juga merasakan kebersamaan dengan orang lain dan memperdulikan kesejahteraan orang di sekitar mereka. Ya. Dan di sini bagaimana Carl Freud memandang kepribadian itu sebagai proses biologik mekanik. Jadi yang menggerakkan seseorang itu betul-betul dasarnya adalah id, ya, dorongan id yang sifatnya biologis yang perlu dipenuhi sehingga dia bergerak untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Sedangkan Adler termasuk pelopor ego kreatif yang sifatnya bukan hanya sekedar dari biologisnya saja, tapi individu itu mempunyai pilihan untuk menentukan perilaku-perilakunya di dalam lingkungan sosial, ya, karena ada yang namanya dorongan-dorongan sosialnya juga. Dan kemudian di sini terkait dengan Freud, bahwasannya yang menggerakkan individu itu sangat dipengaruhi, ya, oleh masa lalunya seseorang. Makanya ada yang dinamakan fase oral, anal, gitu, yang sangat melihat bagaimana pemenuhan kebutuhannya pada masa lalunya, sehingga membentuk individu yang sekarang. Tapi menurut Adler, bagaimana dorongan seseorang itu adalah untuk mencapai kesempurnaan atau striving for perfection, yang menentukan siapa manusia itu sekarang dan bagaimana ia berperilaku. Ya. Masa lalu itu tidak sepenuhnya menciptakan style of life atau gaya kehidupan dari individu. Di mana menurut Adler, ya, bahwasannya individu itu unik. Ya, tidak semua individu itu seperti yang Freud bilang, bahwasannya semua individu itu memang digerakkan oleh dorongan-dorongan yang sifatnya instingtif, gitu ya. Dan kalau menurut Adler, setiap pribadi itu unik, makanya selalu ada yang namanya motif-motif, sifat, minat, nilai-nilai, ya, dan setiap perbuatan dilakukan orang secara khas menurut gaya hidup orang tersebut. Kemudian Adler juga memandang bahwasannya kesadaran sebagai pusat kepribadian, tidak seperti Sigmund Freud, bahwasannya sebagian besar yang menggerakkan individu adalah ketidaksadarannya, gitu. Dan Adler keras berpendapat bahwa semua kehidupan selalu bergerak, tidak stuck, ya, atau terfiksasi pada satu perkembangan tertentu saja. Ya.
tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji bahwasannya ada konsep-konsep terkait teori dari Adler. Ya, yang pertama terkait dasar teori psikologi individual, bahwasannya memang individu itu unik, ya, dan tidak bisa disamakan bahwa semua individu itu didorong oleh desakan yang sifatnya instingtif, baik itu life instinct atau death instinct, ya, yang menentukan personality seseorang. Ya, dan kemudian juga teori psikologi individual dari Adler ini menekankan bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial. Ya, itu juga yang menggerakkan individu-individu di dalam kesehariannya, tingkah laku yang dimunculkannya. Dan inti dari kepribadian, ya, ini merupakan alam sadar kita dan manusia memiliki kebebasan untuk mengatur diri dan mengarahkan diri pada tujuan mereka. Ya. Jadi tujuannya itu bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, tapi ada tujuan-tujuan lain yang memang secara personalnya, secara individunya masing-masing punya perbedaan. Ya, ada kebebasan untuk bagaimana mengatur diri dan mengarahkan pada tujuan-tujuan yang diinginkan oleh individu tersebut. Dan kemudian yang kedua konsepnya ada perjuangan menjadi sukses. Ya, nanti akan ada tabelnya, ya saya jelaskan nanti di bawah, bahwasannya menurut Adler ini, ya, perjuangan striving for superiority ini adalah suatu usaha secara terus-menerus untuk menjadi seseorang yang lebih baik, untuk lebih dekat dengan tujuan yang ingin dia capai. Bahwasannya memang secara mendasar, ya, seseorang itu bergerak karena ada keinginan di dalam diri individu tersebut untuk berjuang menjadi superior, ya, agar seseorang itu menjadi lengkap. Ya, yang asalnya tadi ada bahasa inferior, ada yang pembahasan bahwasannya kita lahir sebagai seorang yang memang memiliki banyak keterbatasan, memiliki banyak kelemahan, ya, dan untuk kita melengkapi atau menghilangkan kelemahan-kelemahan tersebut, ada upaya dari kita di mana kita perlu untuk melengkapi diri kita menjadi lebih sukses, menjadi lebih utuh, menjadi lebih sempurna, gitu. Ya, dan di sini memang terkait dengan striving for superiority ini ada dua poin lainnya, di mana untuk sampai ke sini seseorang memerlukan energi dan usaha yang besar. Ya, dan kemudian juga striving for superiority ini dimiliki oleh individu dan masyarakat, tidak hanya sebagai seorang individu, tapi juga sebagai anggota kelompok. Bukan hanya untuk secara personal dia menjadi sukses, tapi juga bagaimana dia bisa berpengaruh dan memberikan dampak baik terhadap lingkungannya. Maka dari itu ada istilah fictional final goal. Ya, bahwasannya karena tadi individu juga digerakkan oleh tujuan-tujuan, dan tujuan ini menurut Adler ini sifatnya fiksi atau tidak terlihat, ya, tidak dapat ditampakkan secara nyata, gitu ya. Kenapa? Karena seperti hal-hal kenapa sih seseorang itu berbuat baik, gitu ya. Nah, ini menurut Adler karena memang ada yang namanya fictional final goal, ada suatu tujuan yang memang tidak terlihat yang mendasari, gitu, untuk membuat individu tersebut melakukan suatu hal yang baik. Ya, ketika contohnya adalah ketika kita melakukan hal-hal yang baik, karena kita percaya bahwa hal-hal yang baik tersebut akan membawa kita ke surga. Walaupun konsep surga sendiri itu sifatnya tidak tampak, gitu ya. Dan kemudian ada mengatasi inferioritas menjadi superior, ya, yang tadi sudah dijelaskan, ya, bahwasannya kita itu didorong oleh banyak keterbatasan. Dan ada yang namanya pengamatan subjektif, di mana menurut psikologi individual ini menekankan kepada kesatuan kepribadian. Ya, kesatuan kepribadian ini apa? Ini dibentuk oleh adanya motif-motif, ya, atau sifat-sifat yang dimiliki individu. Ada nilai-nilai yang khas pada individu tersebut, dan gabungan dari setiap aspek-aspek tersebut ini akan menunjukkan corak yang khas pada perilaku yang ditampilkan oleh individu tersebut, sehingga akan berbeda setiap personality yang satu dengan personality yang lain.
Ya, dan kemudian ada yang namanya kesatuan atau unity dari kepribadian, di mana di sini unity kepribadian bukan hanya kesatuan aspek-aspek kejiwaan seperti aspek psikologis ya yang rekan-rekan sudah pelajari juga, motivasi, perasaan, pikiran, tapi juga terkait dengan organ fisik yang dimiliki oleh manusia. Dan gejala-gejala fisik misalnya ada kelemahan pada organ tertentu juga bukan suatu peristiwa yang terpisah, tapi mungkin kelemahan itu berbicara tentang tujuan individu juga. Bagaimana individu yang memiliki kelemahan tertentu, gitu ya, itu akan menjadi dorongan juga, ya, untuk mengatasi kelemahan tersebut sehingga itu bisa menjadi suatu tujuan. Ya, contohnya seperti apa? Rekan-rekan banyak melihat bahwa ada orang-orang yang memang secara fisik, gitu ya, terdapat banyak kekurangan atau ada istilahnya ada kecacatan tubuh gitu ya. Akan tetapi justru dengan kecacatan tubuh tersebut, individu itu berhasil menutupi kelemahannya dengan menciptakan tujuan-tujuan lainnya, ya, menciptakan suatu karya-karya yang lainnya. Ya, ada yang misalkan cacat gitu ya, tidak memiliki tangan atau kaki sejak lahir, ternyata dia jadi motivator yang handal gitu, motivator yang terkenal ya. Kemudian ada yang memang secara fungsi dari organ geraknya, kakinya tidak sempurna, tapi ternyata ada yang menjadi atlet lari gitu dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwasannya memang gejala-gejala fisik yang mungkin itu menjadi sumber kelemahan itu bisa menjadi tujuan individu tersebut untuk bisa menampilkan perilaku-perilaku tertentu. Dan kemudian ada konsep kesadaran dan tak sadar, bahwasannya unitas gitu ya, atau kesatuan kepribadian juga terjadi antara kesadaran dan ketidaksadaran. Tingkah laku tidak sadar adalah bagian dari tujuan final yang belum terformulasi dan belum terpahami secara jelas. Itu yang dimaksud ketidaksadaran menurut Adler. Beda ketidaksadarannya dengan yang dikonsepkan oleh oleh Freud, bahwasannya sesuatu hal yang kita inginkan dan tidak dapat kita capai itu bisa kita tekan hingga ke alam bawah sadar gitu ya. Kalau di sini merupakan tujuan final yang belum terformulasi secara jelas, sehingga itu yang dimaksud dengan tingkah laku tidak sadar. Sedangkan pikiran sadarnya menurut Adler adalah apa saja yang kita pahami dan diterima individu serta dapat membantu perjuangan untuk mencapai keberhasilan. Gitu. Apa saja yang tidak membantu hal tersebut akan ditekan ketidaksadaran. Gitu ya. Jadi kita memiliki perencanaan, misalkan selama beberapa tahun ke depan kita akan lulus, ya, rekan-rekan akan lulus S1. Ya, ketika perencanaannya rekan-rekan sadari bahwasannya setiap minggu atau setiap hari rekan-rekan harus mengikuti kuliah, harus belajar, harus membaca. Langkah-langkah yang rekan-rekan sadari itu adalah masuk ke pikiran sadar. Tapi langkah-langkah yang memang tidak termasuk ke dalam pencapaian tujuan tersebut, ya, entah apapun itu masuknya ke ketidaksadaran menurut Adler. Dan kemudian ada konsep berikutnya, ada minat sosial. Ya. Bahwasannya tadi sudah dijelaskan, individu itu memiliki minat sosial yang akan mempengaruhi juga terhadap bagaimana perilakunya gitu ya, di dalam lingkungan sosial tersebut. Dan ini perkembangan minat sosial sebetulnya sudah ada sejak lahir, ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Dan kemudian juga ibu juga di sini memiliki peran untuk mengembangkan potensi innate pada bayinya. Bagaimana mengembangkan minat sosialnya tersebut. Ya, di mana tugas ibu di sini mendorong minat sosial anak melalui hubungan yang kooperatif. Bagaimana hubungan dengan ibu dengan anaknya tersebut itu akan mengembangkan minat sosial yang sesuai atau tidak juga pada si anak. Ya. Dan kemudian menurut Adler, ayah yang sukses adalah ayah yang tidak melakukan dua kesalahan, yaitu mengabaikan atau bersikap otoriter kepada anak. Ya, sehingga ketika ayah mengabaikan kepada anak, ini juga akan mempengaruhi minat sosialnya. Bahwasannya
anak akan merasa, oh lingkungan sosial saya, orang terdekat saya tidak memperhatikan saya. Apakah ini juga yang saya sebagai anak harus lakukan ketika keluar? Saya juga harus mengabaikan orang-orang di lingkungan sekitar saya. Atau jangan-jangan ketika orang tuanya atau ayahnya di sini bersikap otoriter, seakan-akan individu ini hanya sebagai istilahnya apa? Hanya digerakkan oleh lingkungannya saja. Individu tidak memiliki keinginan secara individual untuk bisa menampilkan perilaku sesuai keinginannya di dalam lingkungan sosial. Jadi dia hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh lingkungan sosial yang di sini termasuk oleh ayahnya. Dan kemudian ada peran hereditas yang berkembang hingga anak usia 5 tahun, dan setelah usia 5 tahun tersebut anak mulai belajar dari lingkungan sosial. Itu menurut Adler ya. Dan perlunya minat sosial di sini memang sangat penting dibangun, ya, baik itu dari ibu maupun ayahnya, karena ini juga akan berdampak bagaimana dia membangun relasi dengan kehidupan orang lain, dan juga akan berdampak pada melestarikan rasnya, gitu ya. Ya, dan kemudian juga inferiority feeling ini selalu ada di dalam diri manusia sebagai motivasi. Ya. Dan juga Adler mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia ini memiliki kelemahan organis. Di mana kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh individu ini akan dijadikan sebagai dorongan untuk bisa mencapai tadi superioritas tadi, atau ke arah kesuksesan atau kesempurnaan, itu sebagai bentuk kompensasi dari kelemahan manusia tersebut. Ya, kemudian juga konsep dasar berikutnya ada yang namanya nilai-nilai kemanusiaan, ya, bahwasannya tadi selain didorong oleh minat sosial yang dimiliki, kriteria minat sosial yang dimiliki ini pun, ya, menurut Adler ini merupakan kriteria bahwasannya seseorang itu bisa dikatakan sehat atau tidak. Karena orang yang sehat secara psikologis itu dia dikatakan bahwasannya dia memiliki minat terhadap lingkungan sosial, bukan hanya terhadap personal dirinya saja. Gitu. Ini juga akan mempengaruhi bagaimana kematangan individu tersebut. Bahwasannya orang yang lebih matang dia relatif bisa untuk menaruh minat terhadap lingkungan sosial, peduli terhadap lingkungan sosial, bukan hanya peduli terhadap personal dirinya saja. Ya. Dan ini perjuangan sampai final tadi ya, superioritas. Nah, ada perbedaan dari perjuangan mencapai tujuan final menurut Adler, ya, bahwasannya ketika kita itu memiliki suatu kelemahan-kelemahan tertentu yang menjadi dasar kita punya perasaan inferior, gitu ya, dan kita berupaya untuk bisa melengkapi perasaan inferior tadi, ya. Tapi dalam upaya kita memenuhi atau melengkapi perasaan inferior tadi, ada yang sifatnya normal, ya, perasaan tidak lengkap yang normal, atau ada perasaan tidak lengkap yang berlebihan, jadinya eksesif, gitu. Karena dia merasa dia harus memenuhi kelemahannya secara personal yang berlebihan. Dia secara pemenuhannya lebih terfokus pada pemenuhan keuntungan pribadi dibandingkan minat sosial. Tapi kalau kita memiliki perasaan tidak lengkap yang perlu dipenuhi secara normal, itu biasanya kita akan tetap memiliki yang namanya minat sosial. Dan inilah yang akan membedakan bahwa ketika kita memiliki tujuan yang sifatnya juga bukan terkait diri kita sendiri, tapi ada minat sosial juga, itu akan menjadikan seseorang itu yang lebih sehat, ya, sukses, dan tujuan final dipersepsikan jelas. Tapi berbeda dengan orang yang secara pemenuhannya ini lebih berfokus pada pribadinya saja, jadi pemenuhannya superioritas pribadi, dan akhirnya tujuan finalnya itu yang dipersepsikan justru akan menjadi kabur. Karena hanya untuk pemenuhan keuntungannya sendiri, gitu ya, tujuan-tujuan finalnya secara umum dan teori yang dijelaskan oleh Adler ini akan menjadi kabur, tidak jelas, gitu ya. Nah,
kemudian ini juga akan berpengaruh konsep-konsep tadi terhadap gaya hidup, bahwasanya setiap orang memiliki gaya hidup yang unik, ya. Dan ini terbentuk mulai saat usia 4-5 tahun, yang juga akan ditentukan bagaimana hereditas genetis dari orang tuanya, kemudian lingkungan, ya, bagaimana pola asuh dari orang tuanya, bagaimana interaksi dengan entah itu ada saudaranya atau dia sebagai anak tunggal atau sebagai kakak pertama, kedua atau anak terakhir, gitu ya, itu akan membedakan seseorang memiliki lifestyle di sini. Dan ini ada juga konsep lainnya terkait dengan creative self, ya tadi juga sudah dijelaskan, bahwasannya selain hereditas dari orang tua dan lingkungan, bahwasannya creative self juga ini merupakan hal yang berpengaruh terhadap bagaimana seseorang ini melakukan tingkah laku tertentu sehingga terbentuk suatu kepribadian tertentu juga. Yang ini merupakan self kreatif ini merupakan hal yang bersifat padu, konsisten, dan berdaulat dalam struktur kepribadian. Dan ini terkait self kreatif juga merupakan sarana untuk mengolah fakta-fakta dunia dan mentransformasikan fakta-fakta itu menjadi kepribadian yang sifatnya subjektif, dinamis, menyatu, personal, dan unik. Ya, ibaratkan rekan-rekan bisa jadi kalian punya satu pengalaman yang sama terhadap satu situasi. Ya. Tapi cara kalian mengolah pengalaman tersebut ya ke dalam diri kalian sendiri itu bisa jadi berbeda-beda. Kenapa? Karena ada yang sifatnya penilaian subjektif. Barangkali rekan-rekan pernah mengalami situasi yang sama, yaitu dimarahi oleh orang tua. Tapi ketika rekan-rekan dimarahi oleh orang tua, barangkali yang satu gitu ya bisa menerima, oke, saya salah, saya terima kesalahan saya sehingga saya dimarahi oleh orang tua. Tapi yang satu merasa merasa kecewa gitu ya, merasa kesal ketika ditegur atau dimarahi oleh orang tuanya gitu, sehingga ada mungkin muncul perasaan dendam tertentu gitu. Dan yang satu lagi mungkin bisa merasa tidak peduli terhadap respon dari situasi tersebut gitu. Nah, itu yang bisa membedakan juga terkait self kreatifnya kita. Sifatnya subjektif. Ada penilaian-penilaian yang sifatnya subjektif untuk melihat situasi-situasi tertentu juga atau fakta yang terjadi. Ya, dan kemudian ada juga konsep dari Adler ini bahwasannya ada yang disebut perkembangan abnormal, ya, bahwasannya perkembangan abnormal ini juga bisa muncul karena minat sosial yang tidak berkembang dengan baik. Gitu. Jadinya akan muncullah perilaku-perilaku yang menyimpang gitu yang dimunculkan oleh individu tertentu. Kenapa? Karena secara interaksi sosialnya dia menjadi maladaptif, ya, tidak sesuai dengan tuntutan yang ada di dalam lingkungannya. Dan di sini juga salah satu yang dimunculkan adalah terkait dengan istilah penderita neurosis gitu ya, yang cenderung membuat suatu tujuan yang terlalu tinggi, ya. Itu juga karena tadi adanya minat individu yang terlalu tinggi dalam diri dia gitu, sehingga memunculkan kecemasan-kecemasan tertentu, ya. Dan juga dia memakai gaya hidup yang kaku. Ya, hidup dalam dunianya sendiri. Dia tidak bisa melihat sudut pandang lain. Ya, bagaimana pengaruh dari lingkungan sosialnya, bagaimana situasi di lingkungan sosialnya, sebetulnya itu pun yang perlu dia perhatikan dalam memunculkan gaya hidup tertentu, style tertentu. Dan ini menurut Adler, pengidap neurosis ini memasang tujuan yang tinggi sebagai kompensasi ada perasaan inferioritas yang berlebihan tadi. Dan ini ada faktor abnormalitas, ya, ada yang diakibatkan dari faktor eksternal, ya. Ada yang secara cacat fisik yang sangat parah, kemudian ada gaya hidup yang memang sangat dimanjakan pada pengasuhan tertentu oleh orang tuanya, jadi segala kebutuhan dipenuhi, ya, atau juga ada segala gaya hidup yang memang diabaikan, apapun yang
disampaikan oleh anaknya itu tidak dianggap oleh orang tua, itu bisa menyebabkan abnormalitas pada individu. Ya, atau dari safeguarding-nya, ya, dari individunya itu sendiri. Ya, bagaimana orang neurotik menurut Adler ini, dia secara persepsi gitu ya, punya penilaian bahwasannya sesuatu hal yang menjadi tujuan-tujuan yang sangat tinggi itu perlu dia capai untuk bisa mempertahankan gaya hidup tertentu. Gitu ya. Jadi dari tujuan dan gaya hidupnya pun itu memang sudah tidak sesuai gitu ya. Dan kemudian juga ada terkait dengan safeguarding, ini mirip dengan self defense mechanism ya. Kalau defense mechanism ini melindungi ego dari kecemasan yang sifatnya instingtif karena tidak bisa memenuhi dorongan-dorongan instingtifnya ya. Tapi kalau safeguarding ini melindungi self dari tuntutan di luar. Ya, kemudian juga ada perbedaan kedua, defense mechanism umumnya digunakan oleh orang yang normal, sedangkan safeguarding adalah simptom neurotik. Ya, neurotik di sini orang yang memang memiliki masalah-masalah terkait dengan kecemasan. Ya. Kemudian perbedaan ketiga, untuk defense mechanism beroperasi dalam tidak sadarkan, sedangkan safeguarding ada dalam kesadaran. Ya, ini ada bentuk-bentuk safeguarding-nya. Ya. Salah satunya adalah sesalan ya atau penyesalan. Ini ada beberapa kata yang sering muncul, yaitu ya, kemudian tetapi, digunakan untuk melindungi harga diri dan menipu orang lain agar percaya bahwa dirinya lebih superior dibanding orang lain. Ya, mungkin dia lebih hebat, tapi nggak sehebat saya, misalkan, gitu ya. Tapi dia masih banyak kurangnya. Ya, tapi apa? Selalu ada kata-kata negasi gitu, yang untuk melindungi harga dirinya agar tidak lebih merasa inferior dibandingkan orang-orang lain, gitu ya. Ataupun tidak merasa inferior menurut pembandingan dengan dirinya sendiri. Gitu. Ya, kemudian ada juga aggression, ya, ini juga salah satu bentuk dari safeguarding gitu ya, untuk mempertahankan diri. Ini cenderung merendahkan prestasi orang lain dan menilai tinggi prestis pribadi. Ya, kemudian ada akusasi, ya, menyalahkan orang lain atas kesalahannya dan mencoba membalas dendam. Itu juga bentuk safeguarding. Dan ada juga self accusation, menuduh diri sendiri yang ditunjukkan dengan menyiksa diri dan perasaan berdosa. Ya, ada tipe-tipe yang suka istilahnya tuh self harm ketika dia merasa bahwa dia tidak bisa mencapai sesuatu sesuai dengan keinginannya dia, gitu. Dan juga ada yang sifatnya withdrawal, gitu ya, menarik diri dari situasi-situasi tertentu, gitu, sehingga dia bisa terhindar ya dari harga dirinya yang barangkali bisa terancam ketika di situasi tersebut, gitu ya. Dan ini ada gambaran ya mengenai perbedaan yang mungkin muncul dan dimiliki oleh urutan anak ya di dalam keluarga, di mana anak sulung ini biasanya ada situasi-situasi dasar yang biasanya dia terima adalah menerima perhatian yang tidak terpecah dari orang tua, ya, kemudian juga ternyata dia turun tahta akibat kelahiran adik dan harus berbagi perhatian, gitu ya. Dan anak kedua ya di sini memiliki model atau perintis yakni kakaknya, tapi harus berbagi perhatian sejak awal. Anak bungsu ya situasi dasarnya dia memiliki banyak model, gitu ya, baik anak pertama, anak kedua, kakak pertama, kakak kedua, gitu. Dan dia menerima banyak perhatian walaupun memang berbagi. Ya, dan tidak berubah sejak awal ya berbaginya karena anak terakhir dan seringkali memang dimanja. Dan kemudian anak tunggal situasi dasarnya adalah dari orang tua biasanya menerima perhatian yang memang tidak pernah terpecah, ya, cenderung cukup dengan orang tuanya dan memang seringkali dimanja karena tidak pernah adanya pembagian perhatian. Dan di sini ada dampak positif dan dampak negatifnya, ya, rekan-rekan bisa baca. Ya, tadi juga sudah sempat disinggung ya oleh siapa tadi yang menjawab tuh. Ya, entah itu Hardianti ya kalau saya nggak salah, terkait dengan apa perbedaannya
dampak dari anak yang dilahirkan pertama, kedua, terakhir, ataupun anak tunggal. Ya, dan secara garis besar ini dinamika tingkah laku yang terjadi pada individu. Ya, bahwasannya tadi ya, pribadi, diri atau ego itu memang ada, mereka itu terdiri dari dorongan-dorongan sosial dan juga ada kreativitas atau konfigurasi motif, minat, dan sifat yang khas. Dan kemudian ini juga pribadi, diri dan ego seseorang itu juga dibentuk karena ada pengaruh dari keurutan lahir, ya, yang tadi saya sudah sempat sampaikan, dan ada juga pengaruhnya dari kekurangan atau cacat fisik. Dari situ itu memunculkan yang namanya fictional final goal tadi, ya. Dan itu yang bisa memunculkan perilaku tertentu, ya, dari inferiority feeling tadi, ya, dan ada minat sosial, ya. Kemudian itu memunculkan lifestyle dan akhirnya sampai pada tingkah laku tertentu yang sifatnya teleologis. Teleologis ini terkait dengan tujuan-tujuan tertentu, ya, bahwasannya apapun yang dimunculkan oleh manusia itu berdasarkan tujuan-tujuan yang dimiliki individu tersebut sehingga dia menampilkan tingkah laku tertentu. Oke, itu rekan-rekan yang bisa saya jelaskan, ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau dirasa kurang jelas, silakan. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan, kan? Atau sudah cukup jelas terkait dengan bagaimana kepribadian menurut Adler? Halo, rekan-rekan. Silakan. Apa sudah cukup jelas yang saya sampaikan? Saya nggak mendengar ada respon jawaban ini. Sudah, Pak. Oke, Gian, Kak Uji, sudah. Yang lainnya gimana? Sudah, Pak. Alhamdulillah, Pak.
Oke, untuk kelas C tidak hadir 1 orang ya. Untuk kelas D, apakah sudah ada absensinya, Istia? Nanti aja Pak, dikirim lewat WA ya Pak. Oke, bisa ngeceknya dari mana bahwa yang hadir dari kelas D? Kalau setelah Dicek ini. di Zoom juga Pak. Oke, dicek di Zoom ya. Oke, Ya. saya tunggu ya untuk absensi dari kelas D. Iya Pak. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Rekan-rekan silakan dipersiapkan kembali untuk kelompok penyaji di minggu depan. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Ya.